Halo semuanya, materi kita hari ini akan dilakukan asinkronus. Kenapa? Karena supaya kalian bisa membukanya berulang-ulang karena kalian harus membuat business plan. Jadi hari ini saya akan memberikan template-nya seperti apa. Kemudian kalian bisa, ini saya berikan secara lebih detail gitu ya. Nanti kalian bisa melengkapinya atau bertanya pada saat asistensi jika ada yang kurang dipahami gitu ya. Nah, bisnis plan ini sebenarnya tidak ada, semacam template yang official di seluruh dunia pun tidak ada. Jadi saya membuatkan template buat kalian yang saya rasa ini cukup relevan untuk bisnis dan untuk startup, gitu ya. Nah, bisnis plan itu dimulai dengan executive summary. Apa itu executive summary? Executive summary itu adalah summary untuk eksekutif. Idenya adalah bagaimana kalian membuat, ringkasan, apa isi dari bisnis plan kalian ke dalam 2 halaman. Ya, jadi eksekutif, summary itu rangkuman, ya, rangkuman yang berisi key point dari tiap-tiap aspek bisnis. Nanti di belakang ada aspek bisnis 1 sampai 8, itu kalian rangkum. Jadi dikerucutkan menjadi, menjadi key point saja. Misalnya, kalian menjelaskan tentang market size di bawah, nanti kalian key point-nya apa? Oh, misalnya kami akan menarget market size, yaitu 10% dari pasar sebesar misalnya, Rp50 juta. Nah, itu key point. Jadi, di executive summary itu berisi, rangkaian alur, yang secara lengkap menggambarkan bisnis plan kalian. Dan itu key point. Tetapi bukan dot ya, artinya kalian, membuatnya dalam beberapa paragraf, yang mengalir gitu, yang mengalir, flow-nya baik, supaya yang membaca itu tahu apa sih dari awal hingga akhir, gitu ya. Nah, maksimum 2 halaman, gunakan banyak angka dan kuantitatif, ya. Jadi executive summary itu menceritakan apa isi dari, bisnis plan kalian. Gunakan banyak angka kuantitatif, jangan menggunakan, misalnya yang memiliki indikator jangan menggunakan, cukup tinggi, kemudian baik, meningkat, nggak begitu. Jadi misalnya menargetkan pasar, 10% dari, pasar yang ada gitu ya. Angkanya keluar supaya bisa dinilai size-nya, bisa dinilai besarannya. Nah, ini template-nya. Yang pertama, atau katakanlah chapter pertama itu business description. Apa isinya? Yang 1.1-nya itu business description. Jelaskan apa bisnis Anda. Jadi yang dijelaskan bisnisnya ya, bukan produknya. Tetapi memang menjelaskan bisnis itu tentu akan menyinggung-nyinggung produk. Mengapa produknya dijelaskan tetapi tidak sedetail itu? Karena nanti di bawah ada penjelasan tentang produk gitu ya. Highlight bagaimana Anda menyelesaikan masalah pelanggan. Jadi business description itu goal-nya adalah meng-highlight bagaimana Anda menyelesaikan masalah pelanggan, bagaimana Anda bisa membeli value proposition yang tepat, dan bagaimana Anda mendapatkan revenue dari hal tersebut. 3 poin. Apa masalah yang Anda selesaikan, bagaimana ya, bukan cuma apa, memberikan value proposition, ya artinya bagaimana Anda akan mengelola bisnisnya hingga bisa memberikan value proposition dan bagaimana mendapatkan revenue dari, value proposition yang Anda tawarkan kepada pelanggan. Yang 1.2-nya adalah business model. Yang harus dilakukan adalah pertama buat bisnis BMC Anda, bisnis model canvas Anda, lalu jelaskan bisnis model Anda. Ya, perhatikan banyak kesalahan, bisnis model itu terutama di value proposition. Value proposition bukan fitur, tetapi value apa yang Anda tawarkan kepada, pelanggan. Ya, saya ulangi lagi ya, bukan fitur, tetapi value apa yang Anda tawarkan kepada pelanggan. Banyak sekali kalian yang mencantumkan fitur di value proposition. Misalnya, menjual baju, ya, menjual baju, fiturnya, value proposition-nya apa? Value proposition-nya bisa membeli di Tokopedia, itu bukan value proposition, itu fitur. Value proposition itu lebih fundamental, hal utama apa yang Anda tawarkan yang membuat Anda berbeda dari yang lain dan unggul dari yang lain, ya, value bukan fitur.
Yang kedua atau chapter kedua, katakanlah chapter kedua itu segmentasi. Ya, yang 2.1-nya target segments. Jadi gambarkan siapa segmen Anda. Anda kan sudah melakukan riset tentang segmen Anda. Gunakan segmentasi demografi, psikografi, behavior, lalu tuangkan ke dalam persona segmen. Ya, jadi jangan cuma demografi saja usia sekian sampai sekian, kemudian yang perilakunya seperti sekian, kemudian behavior-nya seperti ini gitu. Ya, lalu tuangkan. Itu disampaikan tetapi dituangkan ke dalam bentuk persona. Ya, jadi bisa satu atau dua persona segmen utama yang Anda gambarkan. Ya ingat ya ini target segmen. Jadi kalau Anda menggunakan caranya dipecah-pecah, misalnya kami ada 10 segmen dan kami pilih segmen ke-9 gitu ya. Yang segmen yang lainnya nggak usah, hanya segmen ke-9 ini saja yang Anda jelaskan gitu ya, yang ditarget saja. Nah, kemudian segmen problem 2.2-nya. Jelaskan apa masalah yang menjadi customer pain pada segmen Anda dan bagaimana mereka menyelesaikannya pada saat ini dengan menggunakan produk yang ada. Apa masalah-masalahnya customer pada saat ini, bagaimana mereka menyelesaikannya pada saat ini ya. Asumsinya pada saat ini adalah dengan menggunakan produk-produk yang ada atau jasa yang ada di pasaran. Nah, Anda harus menggambarkan bahwa oh, ini ada masalah, tetapi produk yang ada sekarang belum menyelesaikan masalah tersebut, begitu ya. Nah, yang ketiga adalah market size. Market size ini seberapa besar pasar yang Anda sasar. Seberapa besar itu dalam konteks nominal ya, artinya market size-nya ini misalnya ada 10 ada 10.000 mahasiswa dengan income 1 juta, berarti 10.000 juta atau 10 miliar size-nya. Itulah market size. Dan kemudian besarnya pasar kamu gambarkan dan kamu tentukan seberapa besar pasar yang ingin Anda sasar. Tentu nggak bisa semua kita ambil. Tentukan seberapa besar targetnya. Oh, saya akan menyasar 5% pada tahun pertama, 20% pada tahun kedua dan menjadi market leader yaitu 70% pada tahun kelima misalnya seperti itu, ya. Yang ketiga, adalah value proposition. 3.1 jelaskan produk Anda atau produk atau service yang Anda tawarkan. Jelaskan bagaimana produk atau jasa tersebut menyelesaikan masalah pelanggan. Ingat di chapter 2-nya itu Anda sudah mengatakan bahwa ini loh segments problem gitu ya. Nah, lalu di value proposition, value yang kalian tawarkan tuh harus mampu menyelesaikan segments problem Anda. Segment problems customer Anda begitu ya. Dan kemudian how it will be different with the existing products. Lalu Anda jelaskan apa inovasi yang Anda lakukan dan bagaimana hal tersebut membuat produk Anda lebih unggul dibandingkan produk sejenis. Jadi di sini Anda katakan bahwa produk saya lebih baik loh. Kenapa? Karena A, B, C, D, E gitu ya. Nah, yang nomor 3 adalah gambar produk. Jelaskan gambar produk ya. Apa saja produk-produknya, buat foto-foto dan gambar-gambar. Hingga value proposition Anda lebih baik, kemudian lebih mudah tergambar dan orang yang ngelihatnya tahu gitu. Oh, seperti ini toh produknya. Gitu ya. Yang keempat, competition and positioning. Di sini Anda akan bicara tentang bagaimana sih kompetisi di jenis bisnis ini gitu ya. Nomor satu, gambarkan siapa saja kompetitorsnya. Ya, gambarkan pada tabel dan jelaskan siapa saja kompetitor langsung dan tidak langsung dan apa kelebihan dan kekurangannya. Jadi nanti Anda akan jelaskan, oh si A itu kelebihannya ini, kekurangannya ini, si B kelebihannya ini, kekurangannya ini, begitu ya. Nah, kemudian nanti di situ bisa dipetakan, saya unggulnya di mana, saya kurangnya di mana. Nah, sebaiknya kompetitor pertama yang dilakukan adalah kompetitor langsung. Kalau ada 10, katakanlah saya meminta minimal 5 kompetitor. Kalau ada 5-nya kompetitor langsung, artinya kompetitor yang sejenis. Tetapi kalau tidak ada, bisa saja 3 kompetitor kompetitor langsung, 2 kompetitor tidak langsung. Intinya yang paling bisa berbahaya dengan Anda, gitu ya. Bisa dilihat dari misalnya produknya sejenis atau bisa saling menggantikan, kemudian harganya mirip, kemudian lokasinya mirip, cara mengakses produknya mirip atau bisa diakses oleh pelanggan saya.
Intinya kompetitor adalah mereka yang menjual produk atau memberikan value proposition di mana pelanggan Anda bisa beralih gitu ya ke produk atau value proposition mereka. Yang 4.2-nya positioning. Tuliskan positioning statement. Jadi supaya clear, jelaskan Anda mau dianggap sebagai produk apa sih gitu ya. Jangan cuma unclear, make it clear gitu ya. Produk perawatan kulit berbahan dasar 100% alami. Spesifik. Perawatan kulit berbahan dasar 100% alami dan jelaskan mengapa Anda pilih positioning itu. Gitu ya. Lalu 4.3-nya adalah perceptual map. Ini sudah dijelaskan yang kuadran, Anda mau di mana gitu ya. Cantumkan perceptual map dan jelaskan. Jangan cuma perceptual map saja dan jelaskan. Yang kelima, marketing strategi. Yang pertama, objectives. Jelaskan sasaran marketing Anda secara terukur, sedapat mungkin menggunakan angka sebagai indikator. Ya, misalnya marketing strategi ini sasarannya satu meningkatkan 10% pada tahun pertama, meningkatkan revenue 10% pada tahun pertama, kemudian menaikkan brand awareness 50% pada tahun pertama dan seterusnya gitu ya. Nah, marketing strategi ini kan sebenarnya 4P ya, basic-nya itu. Tapi kan P pertama sudah dijelaskan di atas, satu produk sudah dijelaskan ke atas. Jadi kalian akan fokus kepada price. Bagaimana Anda menentukan pricing, berapa HPP Anda dan bandingkan harga pesaing. Jadi misalnya harga saya adalah 10.000, harga pesaing segini. Mengapa saya pilih harga 10.000? Karena A, B, C, D. Ingat ya, reasoning-nya harus dituliskan. Mengapa harganya segitu? Gitu ya. Yang ketiga, yang 5.3 adalah place. Di mana Anda menjual produk Anda, baik offline maupun online. Berikan gambar-gambarnya. Ya ini clear lah, apakah di Tokopedia, apakah di Instagram, atau seperti apa. Ya atau kamu punya website, itu juga bisa. Masih yang marketing strategi, 5.4 promotion. Ini sebenarnya menuangkan dari tugas sebelumnya. What is your main message? Apa sih pesan utama yang ingin Anda sampaikan itu apa? Informasi utama yang ingin Anda sampaikan terkait produk atau service Anda itu apa? Dan kaitkan dengan positioning. Kalau tadi di positioning katakan produk perawatan kulit yang 100% alami, main message kalian seharusnya seputaran itu gitu. Main message itu adalah pesan utama yang ingin disampaikan dalam aktivitas promosi kalian. Jangan sampai nanti positioning-nya adalah produk perawatan kulit yang 100% alami, ketika bikin iklan kamu tidak menongolkan informasi itu. Kamu tidak meng-highlight informasi itu, berarti kalian iklannya nggak cocok. Kenapa? Karena main message-nya tidak digambarkan. Gitu ya. Menggambarkan main message bisa macam-macam. Nah, yang kedua adalah digital marketing. Jelaskan bagaimana Anda memasarkan melalui promosi digital Anda. Ya, bagaimana digital marketing Anda? Bisa cantumkan juga misalnya apa saja kalau Anda ada advertising, seperti apa advertising Anda cantumkan, gambarnya diberikan. Kalau ada strategi-strategi lain silahkan dicantumkan. Ya. Yang 5.5 marketing action plan dan budget. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan di line group, action plan dan budget. Cantumkan dan jelaskan rencana aksi Anda dalam tabel action plan dan budget. Lalu di kolom paling kanan budgetnya berapa. Yang keenam itu financial plan, yaitu startup cost. Nomor satunya, cantumkan biaya apa saja yang Anda keluarkan untuk memulai bisnis Anda. Startup cost itu biaya apa saja yang di awal hingga bisnis Anda bisa mulai bekerja, bisa mulai beroperasi. Ya, cantumkan semua di situ. Kemudian ada income statement, laporan proyeksi rugi laba dalam 1 tahun. Ingat ya, ini proyeksi gitu ya. Jadi yang Anda bayangkan, tentu ini seharusnya sudah tinggal diperbaiki saja karena sudah UTS 2 kan kita sudah membahas ini. Nah, yang ketiga adalah cash flow, laporan proyeksi cash flow dalam 1 tahun. Ya, kalian masih boleh mengubah dari UTS 2. Justru saya encourage untuk mengubah. Kalau kalian merasa, oh ternyata masih belum sempurna, gitu ya. Nah, yang ketujuh adalah tim dan role. Jelaskan siapa tim Anda, apa saja keahlian mereka dan apa perannya. Ya, tim saya seperti ini.
si A, si B, si C, si A adalah CEO, ini CMO, ini aja CFO karena begini begini begini, background-nya begini, pendidikannya begini dan seterusnya, ya. Yang kedelapan adalah growth plan. Gambarkan dan jelaskan rencana pertumbuhan Anda dalam 5 tahun ke depan. Anda bisa menggunakan grafik. Misalnya, tahun pertama saya ingin meningkatkan brand awareness sampai dengan 50.000 view di Instagram. Tahun kedua saya akan membuka offline store di sini, 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 sini. Tahun ketiga saya akan begini, begini, begini. Jadi growth plan itu menggambarkan rencana kalian selama 5 tahun, tetapi secara garis besar, ya, secara garis besar. Pertumbuhannya seperti apa? Mengapa kita harus menyampaikan growth plan? Karena kalau ada apa investor, dia harus tahu ini future-nya seperti apa gitu ya. Dan kalian juga sebenarnya harus merancang untuk 5 tahun ke depan seperti apa. Memang tidak detail, tapi setidak-tidaknya milestone-nya itu ada. Tahun pertama akan apa, tahun kedua akan apa, milestone-nya saja ya. Artinya capaian-capaian besarnya saja yang ditarget gitu ya. Misalnya tahun kedua buka offline store, tahun ketiga misalnya mulai ekspor, tahun keempat mulai apa, tahun kelima apa gitu ya. Misalnya tahun keenam IPO. Terserah kalian bagaimana, tetapi make it rasional ya. Jadi jangan jangan out of nowhere tiba-tiba kamu ini, kalau saya lihat cash flow-nya nggak cocok ke situ. Nah, jadi harus inline semuanya, harus saling sinergi. Nah, yang 8.2-nya exit plan. Kemarin saya sudah jelaskan ya. Jadi investor itu tidak tertarik untuk selamanya bersama Anda. Jadi exit plan-nya apa? Jika ada investor tertarik, jelaskan bagaimana exit plan yang Anda tawarkan. Misalnya dalam 5 tahun akan di buyback sahamnya atau seperti apa? Apakah akan IPO atau seperti apa? Exit plan itu intinya bagaimana investor akan melepas sahamnya dan keluar dari bisnis Anda. Tentu harapannya investor setelah dia melepas sahamnya, dia mendapatkan keuntungan baik capital gain ataupun yield yang selama ini yang sudah diperoleh. Begitu ya. Nah, ada catatan. Satu, gunakan bahasa formal, bukan bahasa lisan yang dituangkan ke dalam tulisan. Ini saya masih banyak sekali melihat. Jadi seolah-olah kalian tuh sedang ngobrol gitu ya. Jadi tulisannya tuh terasa bahwa ini seperti orang ngobrol, orang bahasa lisan. Bukan begitu, gunakan bahasa formal. Kalian tentunya sudah tahu bahasa formal, kita sudah belajar bahasa Indonesia dari SD sampai saat ini. Kemudian hindari penggunaan kata ganti orang, misalnya saya dan kami. Misalnya, saya merencanakan akan begini. Jangan pakai begitu. Saya itu diganti saja misalnya brand kalian. Misalnya brandnya adalah apa? Misalnya Curvestone. Curvestone berencana bla 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 gitu. Ya jangan saya atau kami berencana nggak begitu. Atau Curvestone menargetkan akan mendapatkan laba 10% pada tahun pertama bla bla bla. Yang ketiga, gunakan tampilan business look ya. Business look itu nanti saya berikan contohnya tapi kamu bayanginnya gini. Coba kamu buka perusahaan-perusahaan yang sudah IPO, misalnya Unilever atau apa, kamu lihat reportnya, annual report, kemudian macam-macam report-reportnya itu kamu lihat, seperti itulah business look yang saya harapkan. Ya, jadi bukan lagi laporan ini disusun oleh bla 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 tahun 2021 bukan gitu, ya. Kumpulkan dalam format PDF pada waktu nanti pada jadwalnya akan ditentukan kemudian. Kemudian gunakan kesempatan asistensi secepatnya dan sebanyak mungkin. Ya, jadi jangan tunggu di belakang karena bisa jadi waktunya kita nggak cocok. Jadi bisa jadi saya nggak punya waktu, ketika saya punya waktu Anda nggak tepat waktunya gitu ya, Anda nggak punya kesempatannya. Jadi secepat-cepatnya, jadi kita bisa atur waktunya. Ini masih cukup waktu lebih dari 1 bulan, jadi usul saya, saran saya, kalian mulai mengerjakan dari awal ya. Kemudian pada saat UAS akan ada presentasi dan pengumpulan business plan. Jadi week 14 ini kita asinkronus, week 15 itu khusus untuk asistensi, ya. Kemudian setelah itu UAS. Ya ingat ya teman-teman,
Kalau kalian yang merasa nilainya misalnya UTS-nya belum bagus, saya rasa masih sangat besar kemungkinannya. Saya, mempertimbangkan untuk UTS 2 juga masih banyak yang belum bagus sebenarnya. Saya mempertimbangkan untuk meningkatkan persentase UAS, hingga kalian punya kesempatan yang besar untuk memperbaiki nilai. Karena kemarin tuh masih banyak yang belum. Ya, jadi bagaimana caranya memperbaiki nilai? Gunakan aja ini. Jadi, bekerjanya all out ya, artinya, jangan jangan sekedar gitu. Jangan sekedar ada, yang penting bikin, diminta perceptual map, ditaruh perceptual map, tidak dijelaskan, sekedar-sekedar gitu. Jadi jangan begitu kerjanya, all out, detail, kemudian berikan angka, kemudian tampilannya juga baik, karena waktunya masih cukup. Jadi waktunya masih 1 bulan. Dan ketika persentase UAS diperbesar, artinya apa? Artinya kesempatan mendapat A itu masih terbuka lebar bagi siapa? Bagi siapapun, gitu ya. Hampir semua masih memiliki kesempatan mendapatkan A kalau all out, dan rajin-rajin asistensi. Ya, saya rasa itu saja hari ini. Saya akan, off video ini, kemudian, nanti silahkan kalian, putar-putar ulang, berulang kali, supaya bisa menjadi, bahan kalian untuk, mengerjakan, laporannya. Jadi berulang kali ya, saya sarankan putar lagi supaya memastikan setelah menulis laporan atau setelah menulis business plan, lihat lagi, sudah sesuai belum ya, sudah sesuai belum ya? Cek and cross check, kemudian lakukan asistensi. Begitu ya, saya rasa itu saja, terima kasih.